Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MC Nawarisa Ginting, kelas AK 18B, NIM saya 1139. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban UAS soal 1 untuk nomor 1, yaitu tabel yang pertama adalah untuk tabel biaya overhead pabrik untuk 2.000 unit dan untuk 10.000 unit. Nah, di sini keterangannya ada gaji, ada bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusunan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, dan lain-lain. Dan nilainya itu untuk yang gaji Rp3.250.000, untuk yang relevant 2.000 unit, dan untuk yang 10.000 unit itu sebesar Rp3.250.000 juga. Untuk bahan penolong sendiri, yang relevant range-nya 2.000 unit itu sebesar 1 juta, untuk yang 10.000 unit itu 5 juta rupiah. Dan untuk material reparasi itu sebesar Rp600.000 untuk yang 2.000 unit, dan untuk yang 10.000 unit sebesar 3 juta rupiah. Upah tidak langsung sebesar Rp1.480.000, dan untuk yang 10.000 unit sebesar Rp2.760.000. Dan untuk supervisi sendiri itu sebesar Rp1.050.000, dan untuk 10.000 unit itu Rp1.050.000 juga. Untuk utilitas pabrik itu sebesar Rp950.000 untuk yang 2.000 unit, untuk yang 10.000 unit itu sebesar Rp2.150.000. Dan untuk asuransi pabrik itu sebesar Rp375.000 untuk yang 2.000 unit, dan Rp375.000 untuk yang 10.000 unit. Dan untuk penyusunan aktiva tetap pabrik itu sebesar Rp800.000 untuk yang 2.000 unit dan untuk yang 10.000 unit. Pemeliharaan aktiva tetap pabrik untuk yang 2.000 unit sebesar Rp540.000, untuk yang 10.000 unit itu sebesar Rp1.340.000. Untuk diesel, untuk yang 2.000 unit sebesar Rp490.000, dan untuk 10.000 unit sebesar Rp1.450.000. Dan lain-lain untuk yang 2.000 unit sebesar Rp610.000, dan untuk yang 10.000 unit sebesar Rp1.250.000. Dan untuk tabel yang kedua, itu tabel kenaikan dan penurunan range 2.000 unit dan 10.000 unit. Dan ini keterangannya. Baru untuk kenaikan 2.000 unit yang gaji itu sebesar Rp3.672.500, Rp3.672.500, dan untuk kenaikan 10.000 unit itu sebesar Rp3.672.500 juga. Untuk bahan penolong itu Rp1.120.000, dan untuk 10.000 unit itu kenaikannya Rp5.600.000, dan seterusnya seperti ini. Tuh, 10.000 unit. Dan untuk penurunan sendiri itu gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi itu untuk penurunnya tidak ada, jadi dimulai dari utilitas pabrik. Untuk utilitas pabrik itu penurunannya itu variable cost sebesar 10%, dan untuk 10.000 unit variable cost-nya itu 10%. Itu selanjutnya. Ini ada di soal. Untuk tabel selanjutnya itu masuk ke metode titik terendah dan titik tertinggi. Yang pertama itu ada gaji, di sini keterangannya itu tertinggi, terendah, dan selisih. Kapasitas untuk yang tertinggi di gaji itu 10.000 unit, dan 10.000 unit itu biayanya Rp3.672.500. Dan untuk yang terendah itu 2.000 unit, dan biaya terendah itu sebesar Rp3.672.500. Jadi selisih kapasitasnya itu 8.000 unit. Untuk variabel cost per unit itu 0 per 8.000 unit sama dengan Rp0. Ini fixed cost per bulan. Untuk fixed cost per bulan gaji yaitu ini total cost-nya itu sebesar Rp3.672.500, itu yang tertinggi, dan terendah juga Rp3.672.500. Variabel cost-nya itu kosong karena di atas juga tadi
0 di sini, selisihnya 0, dan di sini juga 0. Dan untuk fixed cost-nya itu jadi diturunin aja nih, Rp3.672.500, dan di sini juga Rp3.672.500. Jadi fungsi biayanya yaitu Y sama dengan Rp3.672.500 dikali 0x. Dan untuk metode titik terendah dan tertinggi yang kedua yaitu bahan penolong. Tertingginya yaitu 10.000 unit, terendahnya itu 2.000 unit, jadi selisihnya itu 8.000 unit. Nah, untuk biaya tertingginya yaitu Rp5.600.000 dan terendahnya yaitu Rp1.120.000, selisihnya yaitu Rp4.480.000. Variabel cost per unitnya berarti Rp4.480.000 per Rp8.000. Di sini selisihnya sama dengan Rp560. Jadi fixed cost-nya itu fixed cost per bulannya untuk bahan penolong yaitu tertinggi yaitu 5.600.000 di sini. Itu kita ambil dari sini yang tertinggi ini, dan untuk variabel cost-nya itu juga sama, terendahnya kita ambil dari sini. Itu 1.120.000. Untuk di variabel cost-nya juga sama, jadi tinggal dikurangi, jadi hasilnya 0. Fungsi biayanya yaitu Y sama dengan 0 ditambah 560x. Oke, sekarang kita masuk ke metode titik terendah dan titik tertinggi material reparasi. Untuk tertingginya yaitu 10.000 unit, terendahnya itu 2.000 unit, jadi selisihnya 8.000 unit. Dan untuk biayanya yaitu biaya tertinggi itu Rp3.450.000 dan biaya terendah yaitu Rp690.000, jadi selisihnya Rp2.760.000. Untuk variabel cost per unitnya yaitu sebesar Rp2.760.000 per 8.000 unit, sama dengan Rp345. Dan untuk fixed cost per bulan yaitu kita hitung dulu total cost-nya itu sebesar Rp3.450.000, yaitu dari sini kita ambil yang tertingginya, baru yang terendahnya 690, baru di sini variabel cost-nya tertingginya itu Rp3.450.000, terendahnya juga sama, di sini sama dengan Rp690.000, jadi tinggal kita kurangin hasilnya 0. Jadi untuk fungsi biayanya yaitu Y sama dengan 0 ditambah 345x. Sekarang kita masuk ke upah tidak langsung. Upah tidak langsung yaitu tertingginya yaitu 10.000 unit, terendahnya itu 2.000 unit, selisihnya itu 8.000 unit. Dan untuk biaya sendiri yaitu untuk tertinggi Rp2.760.000, terendahnya itu Rp1.480.000, dan selisihnya yaitu Rp1.280.000. Jadi variabel cost-nya, variabel cost per unitnya yaitu Rp1.280.000 per 8.000 sama dengan Rp160 untuk cost per bulan. Di sini upah tidak langsungnya itu mempunyai kenaikan dan penurunan. Jadi kita mulai dari sini. Total cost-nya itu Rp2.760.000, itu yang tertinggi, terendahnya itu Rp1.480.000, dan ini variabel cost-nya itu Rp1.600.000 untuk yang tertinggi, ini terendahnya Rp320.000, jadi dikurangi, dieliminasi, yaitu sebesar Rp1.160.000 itu untuk yang tertinggi, terendahnya itu Rp1.160.000, dan di sini kenaikan dan penurunnya itu untuk yang tertinggi itu sebesar variable cost-nya itu sebesar Rp1.850.000, dan yang terendahnya itu untuk yang variable cost itu Rp368.000. Dan untuk fixed cost itu yang tertinggi Rp1.276.000 dan untuk terendahnya itu Rp1.276.000. Jadi fungsi biayanya yaitu Y sama dengan Rp1.276.000 ditambah 160x. Sekarang kita masuk yang ke supervisi. Supervisi juga sama, kapasitasnya itu Rp10.000.
yang tertinggi, yang terendahnya itu Rp2.000, terus selisihnya itu Rp8.000. Dan untuk biayanya itu sebesar Rp1.102.500, itu untuk yang tertinggi, dan untuk yang terendah itu juga sebesar Rp1.102.500. Jadi nah di sini selisihnya kosong karena tertinggi dikurang yang terendah hasilnya 0. Untuk variabel cost per unit sama dengan 0/8.000 sama dengan Rp0. Dan ini peak cost per bulan. Total cost-nya itu sebesar tertinggi itu yaitu Rp1.102.500 dan terendahnya juga Rp1.102.500. Dan variabel cost-nya kosong, yang tertinggi yang terendah juga kosong. Baru peak cost-nya itu Rp1.102.500, itu untuk tertinggi, dan terendah itu Rp1.102.500. Fungsi biayanya yaitu Y sama dengan Rp1.102.500 ditambah 0x. Sekarang kita masuk ke utilitas pabrik. Utilitas pabrik itu kapasitasnya juga sama, 10.000 unit, ini 2.000 unit, jadi selisihnya 8.000 unit. Dan untuk biayanya yang tertinggi yaitu Rp2.150.000, dan untuk yang terendah itu sebesar Rp950.000, jadi selisihnya itu Rp1.200.000. Untuk variabel cost per unit sama dengan Rp1.200.000 per 8.000 unit sama dengan Rp150. Dan untuk fixed cost per bulan yaitu yang tertinggi total cost-nya itu Rp2.150.000, terendahnya itu Rp950.000, variabel cost-nya itu Rp1.500.000, dan untuk yang terendah yaitu untuk variabel cost Rp300.000. Ini yang fixed cost-nya jadi Rp650.000, dan terendah fixed cost-nya itu juga Rp650.000. Dan di sini ada kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan untuk yang tertinggi sebesar Rp1.350.000, itu untuk yang variabel cost, dan untuk fixed cost-nya sebesar Rp747.500. Dan di sini yang terendah untuk yang variabel cost sebesar Rp270.000, dan untuk fixed cost-nya sebesar Rp747.500. Dan di sini fungsi biayanya sebesar Y sama dengan Rp747.500 ditambah 150x. Masuk ke asuransi pabrik. Kapasitas tertinggi itu 10.000 unit, terendah itu 2.000 unit, baru selisihnya 8.000 unit. Nah, ini biayanya sama 330, jadi selisihnya 0. Jadi langsung ke variabel cost per unit sama dengan 0/80 unit sama dengan Rp0. Fixed cost per bulan total cost-nya itu sebesar 330, tertinggi, terendah juga 330, jadi langsung aja ke fixed cost-nya 330, nah terendahnya juga 330. Fungsi biayanya yaitu Y sama dengan Rp330.000 ditambah 0x. Metode titik terendah dan titik tertinggi penyusutan aktiva tetap pabrik. Kapasitasnya itu sama, itu 10.000 unit untuk yang tertinggi, terendah 2.000 unit, selisihnya 8.000 unit, biayanya itu sama 800, tertinggi itu Rp800.000 dan terendah juga Rp800.000. Untuk variabel cost per unit yaitu 0/8.000 unit sama dengan Rp0. Ini fixed cost-nya itu, total cost-nya itu Rp800.000, untuk tertinggi, terendahnya juga sama Rp800.000, variabel cost-nya itu kosong, jadi fixed cost-nya itu langsung Rp800.000, ini juga Rp800.000, jadi fungsi biayanya sama dengan Y sama dengan Rp800.000 ditambah 0x. Metode titik terendah dan tertinggi pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Kapasitasnya sama, ini sama nih, selisihnya 8.000, biayanya yaitu Rp1.340.000, ini Rp540.000 untuk yang terendah, jadi selisihnya Rp800.000. Jadi variabel cost per unit sama dengan Rp800.000, Rp800.000 per 8.000 unit sama dengan Rp100. Ini fixed cost per bulan.
Fixed cost per bulan yaitu total cost-nya yang tertinggi itu Rp1.340.000, rendahnya Rp540.000, variabel cost-nya Rp1.000.000, baru variabel cost terendah itu Rp200.000, fixed cost-nya itu sebesar Rp340.000, dan ini terendahnya itu fixed cost-nya sebesar Rp340.000. Di sini ada kenaikan dan penurunan. Ini kenaikan itu sebesar Rp900.000 di variabel cost, dan untuk yang terendah variabel cost-nya itu sebesar Rp180.000. Untuk fixed cost-nya itu tertinggi Rp408.000 dan terendah Rp408.000. Jadi fungsi biayanya yaitu Y sama dengan Rp408.000 ditambah 100X. Metode titik terendah dan tertinggi untuk misal kapasitasnya itu sama 10.000 unit, untuk tertinggi terendah 2.000 unit, jadi selisihnya 8.000 unit. Biayanya Rp1.450.000 untuk yang tertinggi, untuk yang terendah itu 490, jadi selisihnya Rp960.000. Jadi untuk variable cost per unit Rp960.000 per 8.000 unit sama dengan Rp120. Untuk fixed cost per bulan, total cost-nya yang tertinggi sebesar Rp1.450.000 untuk yang tertinggi, untuk yang terendah sebesar Rp490.000, variabel cost-nya sebesar Rp1.200.000, untuk yang terendah Rp240.000, jadi fixed cost-nya sebesar Rp250.000, yang tertinggi, yang terendahnya Rp250.000. Di sini ada kenaikan dan penurunan. Yang tertinggi variabel cost-nya itu sebesar Rp1.140.000, terendahnya Rp228.000. Dan ini fixed cost sebesar Rp212.500, terendahnya sebesar Rp212.500. Fungsi biayanya Y sama dengan 212.500 ditambah 120X. Untuk metode titik terendah dan tertinggi selanjutnya yaitu lain-lain, yang kapasitasnya itu sebesar tertingginya itu 10.000 unit, terendahnya itu 2.000 unit, selisihnya itu 8.000 unit. Dan untuk biaya yang tertinggi sebesar Rp1.250.000 unit, terendahnya sebesar Rp610.000, dan selisihnya sebesar Rp640.000. Jadi variabel cost per unit sebesar Rp640.000 per 8.000 unit sama dengan Rp80. Dan di sini variabel cost fixed cost per bulan, kita cari dulu total cost-nya itu sebesar Rp1.250.000 untuk yang tertinggi, untuk terendah sebesar Rp610.000, variabel cost-nya itu sebesar Rp800.000, untuk terendah Rp160.000, fixed cost-nya itu sebesar Rp450.000 dan terendah Rp450.000 juga. Dan untuk variabel cost-nya dan untuk lain-lain kenaikan dan penurunannya itu ada ini yang tertinggi sebesar Rp760.000 itu untuk variabel cost, dan untuk yang terendah Rp152.000, dan untuk fixed cost sebesar Rp504.000, tertinggi terendahnya itu sebesar Rp504.000. Jadi fungsi biaya sama dengan fungsi biayanya adalah Y sama dengan Rp504.000 ditambah 80X. Yang tabel yang terakhir ya adalah fungsi biaya overhead pabrik. Jenis biayanya itu ini ke bawah. Untuk fixed cost-nya itu gaji sebesar Rp3.672.500, bahan penolongnya kosong, material reparasinya kosong, upah tidak langsungnya sebesar Rp1.276.000, supervisinya Rp1.125.000, utilitas pabrik sebesar Rp747.500, asuransi pabrik Rp330.000, penyusunan aktiva tetap pabrik sebesar Rp800.000, pemeliharaan aktiva tetap pabrik sebesar Rp408.000, dieselnya Rp212.500, lain-lain sebesar Rp504.000. Dan untuk variabel cost gaji kosong, bahan penolong sebesar Rp560, material reparasi sebesar Rp345, upah tidak langsung sebesar Rp160, supervisi kosong, utilitas pabrik sebesar Rp150, asuransi pabrik kosong, penyusunan aktiva tetap pabrik kosong,
pemeliharaan aktivitas tetap pabrik sebesar Rp100, diesel Rp120, lain-lain sebesar Rp80. Jadi fungsi biaya overhead pabrik sebesar Y sama dengan Rp9.053.000 ditambah 1.515 X. Demikian penjelasan dari saya dari nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napara Priyanka dari akuntansi kelas 18B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari MC Nawarisa Ginting, yaitu untuk soal 1 dengan pertanyaan kedua. Buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 setelah memperhitungkan kenaikan dan penurunan. Di sini kita menggunakan anggaran variabel dengan dua bentuk. Pertama, bentuk matematis, dan yang kedua bentuk formula. Dengan jenis biaya, bahan baku, upah langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusunan aktivitas tetap pabrik, pemeliharaan aktivitas tetap pabrik, diesel, lain-lain, dan total. Lalu, untuk bahan baku, bentuk matematisnya yaitu Y sama dengan 0 tambah 4.950 X. 4.950 yaitu berasal dari biaya bahan baku yang ada di soal, dengan biaya awal yaitu 4.500 per unit, tetapi mengalami kenaikan 10%, yaitu jadi 4.500 dikali 10% ditambah 10%, jadi hasilnya 4.950. Lalu selanjutnya untuk upah langsung, Y sama dengan 0 tambah 4.440 kurung buka X kurung tutup. Upah langsung pun sama dengan bahan baku, yang tadinya biayanya berasal dari 3.700 per unit, tetapi mengalami kenaikan yaitu 20%. Lalu 3.700 dikali 20% ditambah 3.700 dengan menghasilkan 4.440. Selanjutnya gaji. Itu gaji yaitu sama dengan 3.672.500 tambah 0 kurung buka X kurung tutup. Untuk hasil gaji yaitu berasal dari perhitungan soal nomor 1. Untuk bahan penolong yaitu Y sama dengan 0 tambah 560 kurung buka X kurung tutup. Begitupun dengan bahan penolong. Hasil dari bahan penolong itu hasil dari perhitungan dari pertanyaan nomor 1. Untuk material reparasi, Y sama dengan 345. Untuk upah tidak langsung yaitu Y sama dengan 1.276.000 ditambah 160 kurung buka X kurung tutup. Untuk supervisi yaitu 1.102.500 rupiah tambah 0 kurung buka X kurung tutup. Untuk utilitas pabrik yaitu Y sama dengan 747.500 tambah 150 kurung buka X kurung tutup. Untuk asuransi pabrik yaitu Y sama dengan 330.000 tambah 0 kurung buka X kurung tutup. Untuk penyusunan aktivitas tetap pabrik yaitu Y sama dengan 800.000 tambah 0 tambah kurung buka X kurung tutup. Untuk pemeliharaan aktivitas tetap pabrik yaitu Y sama dengan 408.000 tambah 100 kurung buka X kurung tutup. Untuk diesel yaitu Y sama dengan 212.500 tambah 120 kurung buka kurung tutup X. Lalu selanjutnya lain-lain yaitu Y sama dengan 504.000 tambah 80 kurung buka X kurung tutup. Untuk hasil-hasil dari gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusunan aktivitas tetap pabrik, pemeliharaan aktivitas tetap pabrik, diesel, dan lain-lain, yaitu hasil dari penjelasan
yang tertera dalam nomor 1, yaitu perhitungan BOP. Ya, ini. Lalu selanjutnya untuk anggaran variabel bentuk formula. Untuk bentuk formula, jenis biayanya sama dengan jenis bentuk matematis. Untuk bentuk formula itu ada fixed cost per bulan dan variable cost per unit. Bahan bakunya untuk fixed cost per bulan yaitu 0, sedangkan untuk variable cost-nya yaitu 4.950. Sedangkan untuk upah langsung, fixed cost-nya itu 0 per bulan, sedangkan variable cost-nya yaitu 4.440. Lalu untuk gaji, fixed cost-nya itu fixed cost per bulannya yaitu 3.672.500, sedangkan untuk variable cost per unitnya yaitu 0. Untuk bahan penolong, fixed cost per bulannya yaitu 0, sedangkan variable cost per unitnya yaitu Rp560. Untuk material reparasi, fixed cost per bulannya itu 0, sedangkan variable cost per unitnya yaitu Rp345. Lalu upah tidak langsung. Upah tidak langsung fixed cost per bulannya itu Rp1.276.000, sedangkan variable cost-nya per unit yaitu Rp160. Untuk supervisi fixed cost per bulannya yaitu Rp1.102.500. Untuk variable cost per unitnya yaitu 0. Untuk utilitas pabrik, fixed cost per bulannya yaitu Rp747.500, sedangkan variable cost per unitnya yaitu Rp150. Untuk asuransi pabrik, fixed cost per bulannya yaitu Rp330.000, sedangkan untuk variabel per unitnya 0. Untuk penyusunan aktiva tetap pabrik, fixed cost per bulannya yaitu Rp800.000, untuk variabel cost per unitnya yaitu 0. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik, fixed cost per bulannya yaitu Rp408.000, sedangkan untuk variabel cost-nya yaitu Rp100. Untuk diesel, variabel cost per bulannya yaitu Rp212.500, sedangkan untuk variabel cost per unitnya yaitu Rp120. Untuk lain-lain, fixed cost per bulannya itu Rp504.000, sedangkan variabel cost per unitnya yaitu Rp80. Total dari fixed cost per bulan yaitu Rp9.053.000, sedangkan untuk variabel cost-nya yaitu Rp10.905. Anggaran variabel bentuk formula maupun anggaran variabel bentuk matematis memiliki total yang sama. Lalu selanjutnya untuk nomor 3 yaitu buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Nah, di sini ada anggaran variabel bentuk tabel dengan rank 2000 unit. Jenis biayanya yaitu bahan baku, upah langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusunan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, bisa lain-lain. Yaitu untuk bahan baku dengan perhitungan 0 tambah 4.950 dikali 2000. 4.950 yaitu dari perhitungan yang tadi di nomor 2, lalu dikali dengan rank yang sudah ditetapkan, jadi hasilnya Rp9.900.000. Untuk upah langsung pun sama, yaitu 0 tambah 4.440 kali 2000. 0 yaitu dari mana? 0 yaitu dari fixed cost, sedangkan 4.440 yaitu variable cost-nya. Untuk 2000-nya yaitu rank-nya. Untuk gaji pun sama, memiliki hal yang sama penyelesaiannya, itu dengan jumlah 3.672.500. Lalu untuk bahan penolong dengan hasil Rp1.120.000, material reparasi dengan Rp690, lalu upah tidak langsung Rp1.596,
supervisi Rp1.102.500, utilitas pabrik Rp1.047.500, asuransi pabrik Rp330, penyusunan aktivitas tetap pabrik yaitu Rp800.000, pemeliharaan aktivitas tetap pabrik yaitu Rp608.000. Untuk diesel yaitu Rp452.500 dan lain-lain Rp664.000. Lalu untuk jumlah ataupun total dari keseluruhan anggaran variabel dengan bentuk tabel yaitu dengan jumlah Rp30.863. Jumlah ini yaitu total dari atas ke bawah. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, hitunglah total biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel jika produksi pada bulan Januari tahun 2021 sebanyak 6.500 unit. Nah, kita akan menghitung total biaya produksi semi variabel dengan unit 6.500. Jenis biaya yang masuk ke produk semi variabel yaitu bahan baku, upah langsung, utilitas pabrik, upah tidak langsung, pemeliharaan aktivitas tetap pabrik, diesel, dan lain-lain. Untuk perhitungannya yaitu Y sama dengan 0 tambah 4.950, yaitu X-nya diganti oleh 6.500 dengan hasil Rp32.175.000. Lalu upah langsung pun yaitu Y sama dengan 0 tambah 4.440 kurung buka 6.500, yaitu dengan hasil Rp28.860.000. Untuk utilitas pabrik Y sama dengan Rp747.500 tambah 150 kali 6.500, yaitu dengan hasil Rp1.722.500. Untuk upah tidak langsung yaitu Y sama dengan 1.276.000 tambah 160 dikali 6.500, itu dengan hasil Rp2.316.000. Sedangkan untuk pemeliharaan aktivitas tetap pabrik Y sama dengan Rp408.000 tambah 100 dikali Rp6.500, itu dengan hasil Rp1.058.000. Untuk diesel yaitu Y sama dengan Rp212.500 tambah 120 kali 6.500 dengan hasil Rp992.500. Sedangkan lain-lain Y sama dengan Rp504.000 tambah 80 kali 6.500 dengan hasil yaitu Rp1.024.000. Untuk total keseluruhannya yaitu Rp68.148.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dina Maulida dari AK18B dengan NIM 1110. Saya akan menjelaskan kasus 1 nomor 5 dan 6. Nomor 5, harga pokok produksi bulan Januari 2021 jika produksi 8.000 unit. Yang pertama, jenis biaya, ada bahan baku dengan range 8.000. Rumusnya itu dicari dari sini. Bahan baku, rumusnya Y sama dengan 0 ditambah 4.950 dikali X. Nah, X-nya itu diisi dengan 8.000. Jadi setelah dikalikan totalnya menjadi Rp39.600.000. Lalu ada upah langsung. Upah langsung rumusnya yaitu Y sama dengan 0 ditambah 4.440 dikali 8.000 dan hasilnya Rp35.520.000. Untuk gaji dikosongkan. Lalu ada bahan penolong, rumusnya yaitu Y
sama dengan 0 ditambah 560 dikali X. Hasilnya 4.480.000. Selanjutnya ada material reparasi. Rumusnya yaitu Y sama dengan 0 ditambah 345 dikali X. Hasilnya menjadi 2.760.000. Selanjutnya ada upah tidak langsung. Rumusnya upah tidak langsung sama dengan Y 1 juta. Y sama dengan 1.276.000 ditambah 160 dikali X. Hasilnya menjadi 1.280.000. Untuk supervisi diluas utilitas pabrik yaitu Y sama dengan 747.500 ditambah 150 dikali X. Hasilnya menjadi 1.200.000 rupiah. Selanjutnya pemeliharaan aktivitas tetap pabrik. Rumusnya yaitu Y sama dengan 408.000 ditambah 100 dikali X. Hasilnya menjadi 800.000 rupiah. Selanjutnya ada diesel. Rumusnya yaitu Y sama dengan 212.500 ditambah 120 X dikali X sama dengan hasilnya 960.000. Dan ada lain-lain. Untuk lain-lain rumusnya itu Y sama dengan 504.000 rupiah ditambah 80 dikali X menjadi 640.000 rupiah. Untuk totalnya, total HPP itu Y sama dengan 9.053.000 ditambah 10.905 dikali X. Hasilnya menjadi 87.240.000 rupiah. Nah, untuk rencana produksi itu diisi dari 8.000 unit dan HPP per unitnya itu 10.905. Selanjutnya ke nomor 6, mencari harga pokok produksi bulanan Januari 2021 jika manajemen perkiraan menjual 85%. Nah, setelah kita mengisi yang tadi, mencari perkiraan manajemen menjual 85%, yaitu caranya dengan 396 bahan baku ini hasilnya kan 39.600 dikali dengan 85%, maka akan ditotalkan menjadi 33.660.000. Begitu juga seterusnya sampai bawah sini, yaitu hasil dari ini semua per jenis biayanya dikali 85%, maka akan dihasilkan biaya rentnya segini. Untuk upah langsung ada 32.192.000, untuk bahan penawar 3.808.000, untuk material reparasi ada 2.346.000. Untuk upah tidak langsung itu 1.280.000 dikali 85%, hasilnya 1.088.000. Untuk utilitas pabrik 1.200.000 dikali 85%, hasilnya 1.020.000. Lalu pemeliharaan aktivitas tetap pabrik 800.000 dikali 85% sama dengan 680.000. Ada diesel 960.000 dikali 85%, hasilnya 816.000. Terus ada lain-lain 640.000 dikali 85%, hasilnya 544.000. Ada total HPP atau BPO 87.240.000 dikali 85%, hasilnya 74.154.000. Nah, untuk rencana produksi itu tetap 8.000 per unitnya dan HPP per unitnya itu 9.269 rupiah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rahmawati, saya dari AK 18B, akan menjelaskan kasus yang nomor 2. Lexa Summer Co. bergerak dalam bidang trending telah lama menjalankan usahanya. Seperti biasa, setiap tahun perusahaan selalu membuat anggaran termasuk anggaran kas untuk tahun 2021. Adapun data yang telah diperoleh dari perusahaan adalah sebagai berikut. A. Rencana penjualan. Yang biasanya dilakukan adalah secara tunai 75% dari besarnya penjualan. Adapun besarnya penjualan untuk bulan Januari diperkirakan 100 juta. Februari dan Maret, nilai penjualan masing-masing sama besar, yakni naik sebesar 20% dari penjualan Januari. Sedangkan untuk triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing naik sebesar 50%, 25%, dan 75% dari penjualan bulan Januari. B. Perusahaan menetapkan untuk penyisihan piutang sebesar 1% dari penjualan kredit dan saldo kas, minimum yang ditetapkan sebesar 60 juta. C. Perkiraan penerimaan kas dari piutang adalah sebesar yang pertama, 75% diterima pada bulan penjualan, yang kedua 15% diterima pada 1 bulan berikutnya, dan 10% diterima 2 bulan berikutnya. Untuk triwulan sebesar 90% diterima pada triwulan terjadi penjualan dan sisanya pada triwulan berikutnya. D. Saldo kas awal tahun. Yang pertama, kas 15 juta, yang kedua piutang 20 juta, ditagih 5 juta pada triwulan 2 dan 7 juta pada triwulan 4. Yang ketiga, penyisihan piutang 7 juta. E. Rencana pengeluaran. Yang pertama, polis asuransi bulan Juni 1 juta. Kedua, pajak kekayaan bulan Februari 3.400.000. Yang ketiga, 15 Maret, dibayar bunga 4% dari 50 juta dan menyicil pinjaman 20 juta. Pi ahli hukum 1.500.000 per bulan. Pi akuntan bulan Februari 3.500.000. Pajak yang berhubungan bulan April 2 juta, bulan November 3 juta, dan bulan Desember 3 juta. Pembelian mesin bulan Maret 6.500.000 dan triwulan 3 6 juta. Pembelian kendaraan pada triwulan 2 110 juta, pembentukan dana untuk gedung pada bulan Desember 40 juta, pembayaran lain-lain bulan Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Penjualan mesin-mesin lama pada bulan Maret 28.500.000, penjualan efek pada bulan Mei 42.376.000, penarikan pinjaman untuk penambahan modal kerja pada bulan April 50 juta, pembayaran gaji tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif 5.000 per jam kerja. Data untuk bulanan pada triwulannya. Bulan Januari 5.000 per jam kerja, Februari 5.500 per jam kerja, Maret 5.750 per jam kerja, triwulan 2 14.000 per jam kerja, triwulan 3 13.400 per jam kerja, triwulan 4 15.000 per jam kerja. J. Pembelian material dilakukan setiap bulan dengan harga 1.000 per kilo untuk masing-masing bulan dan triwulannya adalah bulan Januari 4.500, bulan Februari 5.000, Maret 5.200, triwulan 2 13.000, triwulan 3 12.500, triwulan 4 15.000. K. Penerimaan dan pengeluaran lain-lain. Januari 15 juta penerimaannya, 20 juta pengeluarannya. Februari 10 juta penerimaannya, 20 juta pengeluarannya. Maret 10 juta penerimaannya, 25 juta pengeluarannya. Triwulan 2 30 juta penerimaannya, 30 juta pengeluarannya. Triwulan 3 30 juta penerimaannya, 35 juta pengeluarannya. Triwulan 4 35 juta penerimaannya, 40 juta pengeluarannya. Soal yang pertama, anggaran pengumpulan piutang. Pajak yang berhubungan bulan April 2 juta, bulan November 3 juta, dan bulan Desember 3 juta. Pembelian mesin bulan Maret 6.500.000 dan triwulan 3 6 juta.
Pembelian kendaraan pada triwulan 2, 110 juta. Pembentukan dana untuk gedung pada bulan Desember 40 juta. Pembayaran lain-lain, bulan Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Penjualan mesin-mesin lama pada bulan Maret 28.500.000, penjualan EPEK pada bulan Mei 42.376.000, penarikan pinjaman untuk penambahan modal kerja pada bulan April 50 juta, pembayaran gaji tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif 5.000 per jam kerja. Data untuk bulanan pada triwulannya. Bulan Januari 5.000 per jam kerja, Februari 5.500 per jam kerja, Maret 5.750 per jam kerja, triwulan 2 14.000 per jam kerja, triwulan 3 13.400 per jam kerja, triwulan 4 15.000 per jam kerja. J. Pembelian material dilakukan setiap bulan dengan harga 1.000 per kilo untuk masing-masing bulan dan triwulannya adalah bulan Januari 4.500, bulan Februari 5.000, Maret 5.200, triwulan 2 13.000, triwulan 3 12.500, triwulan 4 15.000. K. Penerimaan dan pengeluaran lain-lain. Januari 15 juta penerimaannya, 20 juta pengeluarannya. Februari 10 juta penerimaannya, 20 juta pengeluarannya. Maret 10 juta penerimaannya, 25 juta pengeluarannya. Triwulan 2 30 juta penerimaannya, 30 juta pengeluarannya. Triwulan 3 30 juta penerimaannya, 35 juta pengeluarannya. Triwulan 4 35 juta penerimaannya, 40 juta pengeluarannya. Untuk soal yang pertama, anggaran pengumpulan piutang. Di sini terdapat tabel anggaran penjualan. Tertera kolom keterangan bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk yang pertama, total penjualan. Pada bulan Januari, 100 juta. 100 juta itu didapatkan dari soal penjelasan yang di kasus 2. Untuk bulan Februari, 100 juta dikali 20% ditambah 100 juta. 20%-nya karena kenaikan per bulannya. Bulan Maret, 100 juta dikali 20% ditambah 100 juta. Caranya sama seperti yang bulan Februari. Dikarenakan bulan Februari dan bulan Maret itu kenaikannya sama-sama 20%. Untuk triwulan 2, 100 juta dikali 50% dan ditambah 100 juta. Karena kenaikannya 50%. Untuk triwulan 3, 100 juta dikali 25% dan ditambah 100 juta. Karena kenaikannya 25%. Untuk triwulan 4, 100 juta dikali 75% ditambah 100 juta. Karena kenaikannya 75%. Untuk penjualan tunai, 100 juta dikali 75%. 75%-nya dari penjualan tunai yang ada di soal. Karena penjualan tunainya dapat 75%. Kemudian bulan Februari, 120 juta dikali 75%. Hasilnya 90 juta. Bulan Maret, 120 juta dikali 75%, hasilnya 90 juta. Triwulan 3, triwulan 2, 150 juta dikali 75%, hasilnya 112 juta 500. Triwulan 3, 100 juta 125 juta dikali 75%, hasilnya 93 juta 750. Triwulan 4, 175 juta dikali 75%, hasilnya 131 juta 250 juta. Untuk kredit, pada bulan Januari, total penjualan diambil penjualan tunai. Pada bulan Februari, total penjualan diambil penjualan kredit, yaitu 120 juta diambil 90 juta, hasilnya 30 juta. Bulan Maret juga sama caranya.
120 juta diambil 90 juta sama dengan 30 juta. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4 mengikuti yang total penjualan diambil penjualan tunai. Untuk penyisian piutang, pada bulan Januari, penjualan kredit dikali 1%. Untuk piutang neto, penjualan kredit diambil piutang penyisihan pada bulan Januari. Pada bulan Februari, tinggal dipindahkan saja yang penjualan kredit dikarenakan tidak ada penyisihan piutang. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4, karena tidak ada penyisihan piutang. Selanjutnya, tabel anggaran pengumpulan piutang. Terdapat kolom keterangan bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Yang pertama, piutang neto. Piutang neto pada bulan Januari didapat dari piutang neto pada bulan Januari di tabel sebelumnya, yaitu tabel anggaran penjualan. Kemudian, piutang neto pada bulan Februari juga sama dari anggaran penjualan, dari tabel anggaran penjualan yaitu 30 juta. Kemudian bulan Maret 30 juta, triwulan 2 37 juta 500, triwulan 3 31 juta 250, triwulan 4 43 juta 750. Kemudian pelunasan. Pelunasan pada bulan Januari diambil dari piutang neto pada bulan Januari dikali 70% dari pelunasannya. Kemudian bulan Februari, piutang neto 30 juta dikali 75%. Kemudian di bulan Maret, 30 juta dikali 75%. Karena di penjelasan soalnya cuman ada dari bulan Januari, Februari, dan Maret, jadi cuman hanya sampai sini karena yang triwulan tidak ada pelunasannya. Kemudian pelunasan 15% di bulan Februari diambil dari piutang neto dikali 15%. Pada bulan Maret, piutang neto 30 juta dikali 15%. Kemudian pelunasan 10% pada bulan Maret diambil dari piutang neto 30 juta dikali 10%. Kemudian pelunasan 90% pada triwulan 2 diambil dari piutang neto 37 juta 500 dikali 90%. Kemudian triwulan 3 diambil dari piutang neto 31 juta 250 dikali 90%, hasilnya 28 juta 125.000. Kemudian triwulan 4, piutang neto 43 juta 750 dikali 90%, hasilnya 39 juta 375. Kemudian pelunasan 10% diambil dari triwulan 3, piutang neto triwulan 3 31 juta 250 dikali 10%, kemudian triwulan 4 diambil dari piutang neto 43 juta 750 dikali 10%. Total pengumpulan diambil dari total pengumpulan pada bulan Januari diambil dari pelunasan 75%. Kemudian pada bulan Februari pelunasan 75% ditambah pelunasan 15%. Kemudian di bulan Maret pelunasan 75% ditambah 15% tambah 10%, hasilnya 29 juta 470.000. Kemudian di triwulan 2 hanya ada pelunasan 90%, kemudian di triwulan 3 pelunasan 90% ditambah pelunasan 10%, hasilnya 31 juta 875.000.
Kemudian di triwulan 4, pelunasan 90% ditambah pelunasan 10%, yaitu 39.375 ditambah 3.125.000, hasilnya 42.500. Selanjutnya yang kedua, anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber. Di sini terdapat tabel anggaran penerimaan kas. Terdapat kolom keterangan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Yang pertama, penjualan tunai neto. Penjualan tunai neto pada bulan Januari didapat dari penjualan tunai bulan Januari pada tabel anggaran penjualan yang ini. Kemudian pada bulan Februari juga sama, didapat dari penjualan tunai pada tabel anggaran penjualan. Begitupun seterusnya sama seperti bulan Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Yang kedua, piutang. Piutang pada bulan Januari didapat dari total piutang bulan Januari pada tabel anggaran pengumpulan piutang, yaitu 18.562.500. Kemudian pada bulan Februari 26.212.500. Pada bulan Maret 29.475.000. Pada triwulan 2 33.750. Triwulan 3 31.875.000. Triwulan 4 42.500. Penjualan mesin lama. Penjualan mesin lama terdapat pada bulan Maret, yaitu 2.850. Penjualan efek bulan Mei terdapat di triwulan 2, karena satu triwulan itu ada 3 bulan, yaitu 42.376.000. Kemudian modal tambahan modal terdapat di triwulan 2, 50 juta. Penerimaan piutang juga sama, adanya di triwulan 2, 5 juta. Dan di triwulan 4, 7 juta. Penerimaan lain-lain. Pada bulan Januari 15 juta, pada bulan Februari 10 juta, pada bulan Maret 10 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 30 juta, triwulan 4 35 juta. Total penerimaan pada bulan Januari dijumlah dari penjualan neto, penjualan piutang, penerimaan lain-lain, hasilnya 108.562.500. Kemudian bulan Februari, penjualan tunai neto 90 juta, piutang 26 juta, 212.500, sama 10 juta dijumlah, hasilnya 100.026.212.500. Bulan Maret 132.325.25. Kemudian triwulan 2 200 juta, 273 juta 626. Triwulan 3 155 juta 625. Kemudian di triwulan 4 215 750. Selanjutnya, tabel gaji tenaga kerja. Tertera kolom keterangan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Yang pertama, jam kerja langsung. Bulan Januari 5.000, bulan Februari 5.500, bulan Maret 5.750, triwulan 2 14.000,
triwulan 3, 13.400, triwulan 4, 15.000. Ini terdapat dari penjelasan yang di soal yang ini. Kemudian, tarif setiap bulan atau triwulannya adalah 5.000 pada bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian jumlah jam kerja langsung dikali tarif, hasilnya 25 juta. Kemudian bulan Februari, jam kerja langsung dikali tarif, yaitu 5.500 dikali 5.000, hasilnya 20 juta 500. Kemudian di bulan Maret, cara ngitungnya sama seperti yang tadi, hasilnya 28 juta 750. Kemudian di triwulan 2, 70 juta, triwulan 3, 67 juta, triwulan 4, 75 juta. Tabel berikutnya adalah pembelian material. Terdapat kolom keterangan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Bahan baku per kilo pada bulan Januari 4.500, bulan Februari 5.000, kemudian bulan Maret 5.200, triwulan 2 13.000, triwulan 3 12.500, kemudian triwulan 4 15.000. Harga per kilonya pada bulan Januari 1.000, Maret juga 1.000, Februari 1.000, Maret 1.000, triwulan 2 1.000, triwulan 3 1.000, triwulan 4 1.000. Jumlah pada bulan Januari yaitu harga bahan baku dikali harga per kilo, yaitu 4.500 dikali 1.000. Hasilnya 4.500.000. Kemudian di bulan Februari juga sama cara menghitungnya, bahan baku per kilo sama harga per kilo 5 juta. Bulan Maret 5.200.000, triwulan 2 13 juta, triwulan 3 12.500.000, triwulan 4 15 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alpina Miranata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Miranata dari akuntansi 18B NIM 1107 akan mengerjakan soal nomor 2 bagian 3, 4 sampai dengan 5. Yang pertama itu bagian 3, anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas itu dari pembayaran gaji, pembelian bahan baku, pengeluaran lainnya, polis asuransi bulan Juni, pajak kekayaan, cicilan pinjaman, bunga pinjaman, fee ahli hukum, fee akuntan, pajak bulan April, pajak bulan November, pajak bulan Desember, pembelian mesin, pembelian kendaraan, dana gedung bulan Desember, dan pembayaran lainnya. Pada bulan Januari, pembayaran gaji yaitu kita ambil di total gaji tenaga kerja pada bulan Januari yaitu 25 juta rupiah. Pada bulan Februari 27 juta rupiah, pada bulan Maret 28 juta 750 ribu rupiah. Dan triwulan 2 70 juta, triwulan 3 67 juta rupiah, dan triwulan 4 75 juta rupiah. Untuk pembelian bahan baku pada bulan Januari yaitu kita ambil dari pembelian material pada bulan Januari yaitu 4.500.000, pada Februari yaitu 5 juta, pada bulan Maret yaitu 5.200.000, pada triwulan 2 yaitu 13 juta, triwulan 3 12.500.000, dan triwulan 4 15 juta rupiah. Pengeluaran lainnya dari bulan Januari sampai dengan triwulan 4. Kita lihat di soal. Pengeluaran pada bulan Januari 20 juta, Februari 20 juta. 20 juta Januari, 20 juta Februari. Dan pengeluaran Maret 25 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 35 juta, triwulan 4 40 juta. Maret 25 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 35 juta, triwulan 4 40 juta rupiah. Polis asuransi bulan Juni masuknya ke triwulan 2 pada bulan Juni, yaitu senilai 1 juta rupiah, 1 juta pada triwulan 2. Pajak kekayaan kita lihat di
soal lagi pajak kekayaan bulan Februari yaitu 3.400.000. Pajak kekayaan pada bulan Februari 3.400.000. Cicilan pinjaman pada bulan Maret 20 juta. Pada 15 Maret dibayar bunga 4% dari 50 juta dan mencicil pinjaman senilai 20 juta rupiah. 20 juta rupiah di bulan Maret. Bunga pinjaman kita lihat dari soal lagi, bunganya itu 4% dari 50 juta. Jadi 50 juta dikali dengan 4%. Totalnya 2 juta pada bulan Maret. Fee ahli hukum 1.500.000 per bulan. Jadi 1.500.000 dari bulan Januari sampai dengan Maret. Untuk yang triwulan 2, 1.500.000 dikalikan dengan 3, jadinya 4.500.000 pada triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Fee akuntan pada bulan Februari kita lihat dari soal lagi. Fee akuntan pada bulan Februari yaitu 3.500.000. Pajak bulan April, pajak bulan November, dan pajak bulan Desember. Kita lihat dari soal pajak bulan April senilai 2 juta, bulan November 3 juta, dan bulan Desember 3 juta. Bulan April kita masukkan kepada triwulan 2, bulan November dan Desember yaitu triwulan 4 senilai 3 juta. Untuk pembelian mesin bulan Maret seharga 6.500.000 dan triwulan 3 6 juta. 6.500.000 pada bulan Maret dan triwulan 3 6 juta. Untuk pembelian kendaraan pada triwulan 2 senilai 110 juta rupiah. Triwulan 2 110 juta rupiah. Dana gedung bulan Desember senilai 40 juta. 40 juta di triwulan 4. Dan pembayaran lainnya kita lihat di soal lagi, pembayaran lainnya yaitu pada bulan Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, dan triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Pada Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Untuk total anggaran pengeluaran kas pada bulan Januari yaitu 51 juta rupiah, dan pada bulan Februari 60 juta 900, pada bulan Maret 93 950, pada triwulan 2 236 500 ribu rupiah, pada triwulan 3 133 juta rupiah, dan total anggaran pengeluaran kas pada triwulan 4 yaitu 189 500 ribu rupiah. Kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, anggaran kas sementara. Rekomendasi bila terdapat defisit dengan pinjaman kelipatan 10 juta dengan bunga 6% per tahun. Untuk anggaran kas sementara, ada saldo kas awal, penerimaan kas tersedia, pengeluaran kas, saldo kas akhir. Pada bulan Januari saldo kas awalnya itu 1.500.000. Penerimaan kas pada bulan Januari yaitu 108.562.500 dapat dari sini anggaran penerimaan kas pada bulan Januari yaitu 108.562.500. Dan kas tersedia pada bulan Januari yaitu kas saldo awal ditambah dengan penerimaan kas 1.500.000 ditambah 108.562.500, totalnya jadi 110.062.500. Untuk pengeluaran kas bulan Januari yaitu pengeluaran kas pada bulan Januari 51 juta. Saldo kas akhirnya yaitu kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas. Jadi 110.062.500 dikurangi dengan 51 juta, totalnya 59.62.500. Untuk saldo kas awal pada bulan Februari kita ambil dari saldo kas akhir bulan Januari, yaitu senilai 59.062.500 pada bulan Februari saldo kas. Penerimaan kas pada bulan Februari yaitu senilai 126.212.500. Kas tersedianya saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas, totalnya 185.275 juta. Untuk pengeluaran kas pada bulan Februari
yaitu 60.960.900. Saldo kas akhirnya berarti kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas totalnya 124.375.000. Saldo kas akhir kita ambil lagi dari saldo kas awal kita ambil dari saldo kas akhir pada bulan Februari, yaitu saldo kas awal Maret 124.375.000. Penerimaan kas pada bulan Maret yaitu senilai 132.325.000. Nah, untuk kas tersedianya ditambah lagi 124.375.000 ditambah dengan 132.325.000, totalnya jadi 256.700 kas tersedianya. Dan untuk pengeluaran kas pada bulan Maret yaitu senilai 93.950.000. Jadi total saldo kas akhirnya yaitu 162.750.000. Kita ambil untuk saldo kas awal triwulan 2 162.750.000 dan penerimaan kas pada triwulan 2 yaitu senilai 273.626.000. Nah, kas tersedianya kita tambahkan lagi yang saldo kas awal dan penerimaan kas totalnya jadi 436.376.000. Untuk pengeluaran kas pada triwulan 2 yaitu 236.500. Jadi saldo kas akhirnya dikurangin kas tersedia dikurangi pengeluaran kas totalnya 199.876.000. Kita ambil saldo kas untuk saldo kas awal triwulan 3 yaitu 199.876.000. Untuk penerimaan kas triwulan 3 yaitu 155.625.000. Yang ini. Nah, kita tambahin lagi totalnya jadi 355.500.000 untuk pengeluaran kas pada triwulan 3 yaitu 133 juta. Dan saldo kas akhirnya 355.500.000 dikurangi dengan 133 juta rupiah, totalnya 222.500.000 saldo kas akhirnya. Dan kita pindahkan lagi untuk saldo kas awal triwulan 4 222.500.000. Nah, penerimaan kas pada triwulan 4 yaitu 215.750.000. Nah, untuk kas tersedianya tinggal tambahkan lagi 222.500.000 ditambah dengan 215.750.000, totalnya 438.251. Untuk pengeluaran kas pada triwulan 4 yaitu 189.500. Dan saldo kas akhirnya yaitu kas tersedia dikurangi pengeluaran kas 438.251 dikurangi 189.500, totalnya 248.751.000 rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pertiwi dari kelas AK18B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan soal 3. Yang pertama, kita mencari proyeksi laba rugi tahun 2021 sampai tahun 2023. Pertama, kita masukkan penjualannya. Penjualan ini didapat dari unit produksi dikali harga jual. Untuk setiap tahunnya harga jual naik sebesar Rp150 per unit. Jadi untuk tahun 2021 harga jualnya 14.850.000, tahun 2022 sebesar 18 juta, tahun 2023 sebesar 21.450.000. Untuk biaya variabel ditaksir sekitar 75% dari harga jual. Maksudnya dari nilai penjualan. Jadi 75% tahun 2021 biaya variabelnya 75% dari penjualan sebesar 11.137.500, dan untuk tahun 2022
sebesar 13.500.000, untuk tahun 2023 sebesar 16.087.500. Untuk biaya tetap ditaksir 10% dari nilai penjualan. Untuk tahun 2021 10% dari nilai penjualan, jadi sebesar sekian tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk total cost dapat dari total biaya variabel dan total biaya tetap. Kemudian laba sebelum pajak didapat dari penjualan dikurangi total cost. Untuk tahun 2021 sebesar 2.227.500, tahun 2022 2.700.000 dan tahun 2023 sebesar 3.217.500. Untuk pajak sebesar 30% untuk tahun 2022 dan 2023 saja. Untuk 2021 tidak ada pajak. Jadi untuk laba setelah pajaknya didapat dari laba sebelum pajak dikurangi pajak 30%. Didapat tahun 2021 sebesar 1.727.500, tahun 2022 sebesar 1.890.000, tahun 2023 sebesar 2.252.250. Selanjutnya kita akan mencari pertambahan modal kerja non-kas tahun 2021 sampai 2023. Untuk saldo awal tahun 2021 sebesar 500.000. Untuk modal kerja non-kas tahun 2021 sebesar 500.000, tahun 2022 550.000, dan tahun 2023 605.000. Jumlah modal kerja dijumlahkan dari saldo awal dan modal kerja non-kas sebesar sekian. Dan untuk kenaikan modal kerja non-kas tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 100.000, tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 55.000, dan tahun 2023 kenaikannya sebesar 60.500. Selanjutnya kita akan membuat anggaran kas tahun 2021 sampai 2023. Kita akan mencari total penerimaan kas, total pengeluaran kas, dan saldo akhir. Di sini kita masukkan saldo kas awal tahun 2021, 2022, dan 2023. Untuk mencari total penerimaan kas dan kas tersedia, kita masukkan laba setelah pajaknya yang dicari tadi. Kemudian kita masukkan penerimaan kas lainnya untuk tahun 2021 sebesar 100.000, tahun 2022 sebesar 150.000, dan tahun 2023 sebesar 50.000. Didapat total penerimaan kas dari laba setelah pajak ditambah penerimaan kas lainnya. Dan kas tersedia didapat dari saldo kas awal ditambah total penerimaan kas. Selanjutnya untuk pengeluaran kas kita masukkan depresiasi dan amortisasi didapat dari 25% dikali biaya tetap dikali kita masukkan untuk nilai pembelian mesin dan pembayaran utang. Didapat total pengeluaran kas untuk tahun 2021 sebesar 1.371.250, dan tahun 2022 sekian, tahun 2023 sekian. Untuk saldo kas akhirnya didapat dari kas tersedia dikurangi total pengeluaran kas. Untuk saldo akhir tahun 2021 sebesar 2.183.750. Untuk tahun
tahun 2022 saldo kas akhirnya 1.773.750 dan tahun 2023 sebesar 1.739.750. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.